Halo, jumpa lagi pada kesempatan UAS Metodologi Penelitian. Pada kesempatan ini, kami coba menyampaikan hasil paper ataupun jurnal yang telah kami rilis dan kami buat pada ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri. Saya Darman Saputra Saragi, dan Saya Korina Anindita Prameswari. Dan saya Mutiara Ramanda Tririskia. baiklah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang orientasi ataupun pengenalan dari jurnal kami. Judul yang kami bangun adalah Rancang Bangun Aplikasi Treatment Badan Beauty Care Berbasis Website. Kami memilih Kota Malang sebagai tempat ataupun praktik dari studi kasus yang kami buat. Di sini, kami sudah menjelaskan atau mendefinisikan nama kami pada jurnal, lalu ada program studi, kemudian jurusan, hingga kampus asal kami. Dan di bawahnya juga telah tertera email dari tiap individu. Kemudian di bagian bawah adalah abstrak. Di sini menjelaskan tentang awal bagaimana mula kami membangun sistem ini. Jadi berawal dari perawatan kulit wajah, dan ini merupakan salah satu hal yang membuat kami mengimplementasikan website ataupun aplikasi agar bisa digunakan oleh halayak banyak ataupun umum. Aplikasi yang kami bangun ini juga berhubungan dengan database, sehingga sumber dan pengolahan datanya bisa jelas dan mendukung pengembangan website berbasis PHP. Sistem ini juga dibangun berdasarkan graphic user interface, sehingga meminimalkan kesalahan dalam penginputan data. Kemudian, kata kuncinya terdapat 4, yaitu Laravel, MySQL, XAMPP, dan Bootstrap. Kemudian bagian pendahuluan. Pada paragraf 1, kami memperkenalkan tentang pengantar apa itu kecantikan, sehingga nanti orang yang membaca jurnalnya tahu bagaimana kami mencetuskan ide tersebut. Kemudian pada paragraf 2, kami mengutarakan bagaimana kriteria kecantikan yang dimaksud, sehingga dari transformasi atau perubahan zaman ini, kita mengetahui makna kecantikan dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Sehingga dari makna pergeseran tersebut, kita mengetahui banyaknya iklan di mana perempuan bisa memilih perawatan kecantikan yang mereka inginkan. Kemudian pada paragraf 3, kami memperkenalkan bagaimana mempertemukan antara penyedia perawatan dengan masyarakat secara online. Nah, ini berarti kita melihat adanya beberapa informasi yang sudah disampaikan. Kemudian pada paragraf keempat, kami menjelaskan sedikit bagaimana perawatan kulit tersebut sangat penting, sehingga tidak heran bagi kaum wanita untuk rela mengeluarkan dana besar bagi perawatan tubuhnya, khususnya bagian wajah. Kemudian untuk paragraf selanjutnya, dan paragraf yang terakhir itu, adapun perawatan yang diberikan oleh klinik kecantikan ini biasanya disesuaikan dengan kondisi kulit dan keluhan yang dialami. Kemudian masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tersebut berhubungan dengan apa yang dijelaskan di abstrak, yaitu terdapat 4 komposisi. Pertama adalah Laravel, yaitu framework PHP yang kami pakai di bawah lisensi MIT. Sehingga Laravel tersebut kami gunakan untuk perancangan perangkat lunak yang berguna untuk mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan. Kemudian yang bagian B, yaitu MySQL, sebuah manajemen database localhost yang sering kita pakai dan kita gunakan sebagai sumber dan pengolahan data. Biasanya ini dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna, baik secara personal maupun organisasi. Kemudian yang ketiga ada XAMPP, yaitu sebagai software aplikasi pengembang yang biasanya kita lakukan instalasi dan konfigurasi secara otomatis pada device kita. Kemudian ada Bootstrap, yaitu sebuah software aplikasi pengembang jadi untuk memperindah tampilan website kita. Kemudian metodologi penelitian
Di sini kami merancang ada 3. Pertama, observasi, yaitu untuk melakukan penelitian, dan kami mengambil Kota Malang sebagai objek penelitian kami untuk mendapatkan data atau informasi yang mendukung. Kemudian yang kedua ada wawancara. Kami melakukan peliputan tanya jawab antara individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga kami mendapatkan kebutuhan data yang kami butuhkan dalam pembuatan fitur website. Dan terakhir ada studi pustaka, yaitu bagaimana cara kami untuk mendapatkan ide ataupun informasi dari objek yang kami teliti. Objek yang kami teliti dimaksudkan adalah tentang kecantikan yang ada di Kota Malang. Yang dimaksudkan adalah klinik. Sehingga referensi tersebut bisa kami kembangkan dan kami jadikan acuan dalam pengembangan daftar pustaka. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada admin. Di admin ini yang pertama ada halaman register. Halaman ini adalah user dan admin melakukan register terlebih dahulu sebelum melakukan login dengan mengisi form. Kemudian ada halaman login. Setelah melakukan register, user dan admin dapat melakukan login dengan memasukkan email dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Ada halaman profil. Halaman ini adalah halaman profil dari admin yang sudah terdaftar sebelumnya, yang terdiri dari nama, email, address, dan phone. Kemudian ada halaman dashboard. Halaman ini menampilkan keterangan jumlah treatment, jumlah dokter, jumlah konsultasi, dan jumlah reservasi. Kemudian ini terdapat histori transaksi dari user. Selanjutnya ada halaman user. Halaman ini adalah halaman jumlah user yang sudah mendaftar di sistem ini dengan menampilkan data berdasarkan statusnya yaitu sebagai admin atau user. Kemudian ada halaman layanan treatment. Halaman ini admin dapat melihat layanan treatment yang sudah ditambahkan dengan kategori yang berbeda. Di halaman ini, admin dapat melakukan tambah data, edit data, dan hapus data. Selanjutnya ada halaman tambah kategori. Halaman ini admin dapat melakukan tambah kategori terlebih dahulu sebelum menambahkan data layanan treatment. Selanjutnya ada halaman tambah treatment. Halaman ini admin dapat menambahkan layanan treatment dengan mengisi nama treatment, kategori treatment, deskripsi, upload foto, dan input harga. Setelah sudah terisi, semua data akan tersimpan dan akan tampil di halaman user. Selanjutnya yaitu ada halaman konsultasi untuk dokter. Halaman konsultasi dokter ini admin dapat melihat dokter yang sudah ditambahkan dengan spesialis yang berbeda. Di halaman ini, admin dapat melakukan tambah data, edit data, dan hapus data. Kemudian ada halaman tambah dokter. Nah, admin dapat menambahkan dokter dengan mengisi nama dokter, upload foto, spesialis, deskripsi, dan harga. Setelah sudah terisi semua, data akan tersimpan dan akan tampil di halaman user. Kemudian ada halaman schedule dokter. Nah, halaman ini menampilkan schedule dari dokter yang tersedia, kemudian admin juga bisa mengedit schedule dokter tersebut dengan mengklik tombol edit schedule. Selanjutnya ada halaman edit schedule dokter. Nah, ini admin bisa mengedit schedule dokter pada hari Senin sampai Jumat, dan khusus hari weekend tidak bisa karena treatment itu libur. Nah, selanjutnya ada halaman transaksi reservasi treatment. Halaman ini admin dapat memproses reservasi treatment dari user yang sudah masuk agar proses treatment segera dilakukan. Selanjutnya ada halaman transaksi konsultasi dokter. Halaman ini admin dapat memproses konsultasi dokter dari user yang sudah masuk konsultasi segera dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan
dengan rekan saya yaitu Orin. Terima kasih rekan saya Mutiara yang tadi telah menjelaskan bagian dari admin dari aplikasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian user. Nah, di sini di bagian user yang pertama ada halaman home, di mana di sini menampilkan untuk user setelah melakukan login. Lalu di halaman ini terdapat pilihan treatment untuk melakukan reservasi treatment dan konsultasi dokter. Di halaman selanjutnya adalah halaman kategori treatment. Di halaman kategori treatment ini adalah halaman di mana salah satu kategori treatment yang tersedia dalam aplikasi ini. Contohnya adalah treatment dengan kategori White and Glow. Selain itu, user juga dapat memilih kategori lainnya sesuai yang diinginkan. Di halaman selanjutnya adalah halaman detail treatment. Di halaman detail ini, user dapat memilih atau melihat halaman detail dari treatment yang sudah dipilih dengan menampilkan foto, nama treatment, harga, dan tombol untuk melakukan reservasi. Selanjutnya yaitu halaman reservasi treatment. Di sini user dapat melakukan reservasi treatment dengan mengisi sebuah form yang sudah disediakan. Halaman selanjutnya yaitu halaman transaksi reservasi treatment. Di sini user dapat melihat transaksi dari reservasi treatment sebelumnya dengan menampilkan tanggal dan waktu reservasi. User dapat mengonfirmasikan reservasi agar segera diproses oleh admin. Jika sudah diproses, user dapat melakukan treatment tersebut. Halaman selanjutnya yaitu halaman cek nota treatment user. User dapat mengecek nota dari reservasi treatment sebelumnya dan dapat disimpan dalam bentuk PDF. Halaman selanjutnya halaman fitur untuk dokter. Nah, di sini user dapat melihat salah satu dokter untuk melakukan konsultasi dengan berbagai spesialis sesuai dengan kebutuhan user. Ada spesialis kulit dan kelamin. Lanjut, halaman detail dokter. Di sini user dapat melihat ketika mengeklik halaman dokter akan melihat detail dokter yang menampilkan foto, nama dokter, spesialis, jadwal yang tersedia pada klinik kecantikan tersebut, serta terdapat tombol untuk melakukan reservasi konsultasi dokter. Selanjutnya yaitu halaman konsultasi dokter. Halaman ini user dapat melakukan konsultasi dokter dengan mengisi sebuah form yang sudah disediakan. Halaman selanjutnya yaitu halaman transaksi konsultasi dokter. Nah, di sini user dapat melihat transaksi dari konsultasi dokter sebelumnya dengan menampilkan tanggal dan waktu konsultasi. User dapat mengkonfirmasikan konsultasi agar segera diproses oleh admin. Jika sudah diproses, user dapat melakukan konsultasi tersebut. Fitur selanjutnya yaitu untuk melakukan reschedule. Nah, di sini user dapat melakukan reschedule jika ingin mengubah tanggal dan waktu untuk melakukan konsultasi dokter maupun treatment. Selanjutnya yaitu ada halaman untuk cetak nota dan dokter untuk user. Nah, di sini user dapat mengecek nota dari konsultasi dokter sebelum dan dapat disimpan dalam bentuk PDF. Nah, dari yang telah kami buat aplikasi kecantikan tentang beauty care, di sini kami ada kesimpulan dan saran untuk aplikasi ini, yaitu kesimpulan secara umum yang dapat diambil setelah melakukan analisis implementasi rancang bangun aplikasi treatment badan berbasis website beauty care
adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini secara keseluruhan juga memudahkan admin dalam mengupdate data. Yang kedua, sistem ini dibuat dengan berbagai graphical user interface sehingga minimalkan kesalahan dalam hal menginputkan data. Yang ketiga, sistem dapat memberikan laporan-laporan yang terkaitan dengan reservasi. Selanjutnya yaitu adapun saran. Yang pertama yaitu sistem ini dapat dikembangkan sampai penanganan pembayaran secara online. Yang kedua, sistem ini dapat dikembangkan dengan memperkuat keamanan database-nya. Yang ketiga, sistem dapat dikembangkan dengan meningkatkan fasilitas error handling yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada daftar pustaka yang mana kami sudah cantumkan ada berjumlah 14. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan dengan kelompok saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.